Get ready for the countdown. 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami ingin mempersaksikan atau menjelaskan tentang materi kami, yaitu materi tentang kerajaan Mataram kuno. Ada pepatah yang mengatakan, tak ada kata sayang, tak sayang kata cinta. Maka dari itu kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dianita dari kelas 3 dan saya Nurul Ari dari kelas 10 Baik, marilah kita memasuki materi berikut. Kerajaan Mataram kuno. Pada pertengahan abad ke-8 di Jawa bagian tengah berdiri sebuah kerajaan baru. Kerajaan itu kita kenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Mengenai letak dan pusat Kerajaan Mataram kuno belum dapat dipastikan. Ada yang menyebutkan pusat kerajaan di Medan dan terletak di Poh Pitu. Sementara itu, letak Poh Pitu sampai sekarang belum dapat dipastikan atau belum jelas. Keberadaan lokasi kerajaan itu dapat diterangkan berada di sekeliling pegunungan dan sungai-sungai. Di sebelah utara terdapat Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sidoro. Di sebelah barat terdapat Pegunungan Serayu, di sebelah timur terdapat Gunung Lawu, serta di sebelah selatan berdekatan dengan Laut Selatan dan Pegunungan Seribu. Sungai-sungai yang ada misalnya Sungai Bogowonto, Elo, Progo, Opak, dan Bengawan Solo. Letak Poh Pitu mungkin di antara kedua sampai sekitar Prambanan. Adapun raja-raja yang memimpin kerajaan Mataram kuno sebagai berikut. 1. Sanjaya, dia memimpin pada tahun 732 sampai 769 Masehi. Yang kedua, Rake Penangkaran, dia memimpin pada tahun 760 sampai 780 Masehi. Yang ketiga, Rangkai Panunggalan, dia memimpin pada tahun 780 sampai 800 Masehi. Rangkai Warak, dia memimpin pada tahun 800 sampai 820 Masehi. Yang kelima, Rake Garung, dia memimpin pada tahun 820 sampai 840 Masehi. Yang keenam, Rake Pikatan, dia memimpin pada tahun 840 sampai 856 Masehi. Yang ketujuh, Rake Kayuwani, dia memimpin pada tahun 856 sampai 882 Masehi. Yang kedelapan, Rake Watu Humalang, dia memimpin pada tahun 883 sampai 899 Masehi. Yang kesembilan, Rake Watukura, dia Balitung, dia memimpin pada tahun 898 sampai 915 Masehi. Yang ke-10, Empu Daksa, dia memimpin pada tahun 915 sampai 919 Masehi. Yang ke-11, Rake Layang, dia Tulodong, dia memimpin pada tahun 919 sampai 924 Masehi. Yang ke-12, Rake Sumba, dia Wawa, dia memimpin 924 Masehi. 13, Sidok atau awal periode Jawa Timur. Yang ke-14, Darmawangsa Teguh atau Kerajaan Mataram kuno berakhir. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Raja Balitung. Adapun faktor-faktor yang mendorong kejayaan Kerajaan Mataram kuno adalah sebagai berikut. Yang pertama, wilayahnya amat subur sehingga kehidupan rakyatnya makmur.
Yang kedua, ada toleransi yang tinggi antara pemeluk agama Hindu dan Buddha sehingga rakyat hidup rukun berdampingan. Yang ketiga, Mataram telah menjalin hubungan dengan kerajaan di seberang lautan seperti Sriwijaya, Siam atau Thailand dan India. Letak kerajaan Mataram kuno di dekat Sungai Bengawan Solo yang merupakan pusat pelayaran dan perdagangan, terutama di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno mengalami masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Sanjaya dan Raja Balitung. Kegiatan ekonomi utamanya adalah bertani, beternak, perdagangan, dan menjadi pengrajin. Kegiatan perdagangan dilakukan dengan bergilir mengikuti hari pasaran Jawa. Barang-barang yang diperdagangkan adalah kapur barus, rempah-rempah, gading, dan emas. Kehidupan sosial masyarakat Mataram kuno sudah cukup luas dengan dilakukannya perdagangan dengan kerajaan lain dan bahkan dengan luar negeri. Mayoritas menganut agama Hindu dan Buddha Mahayana. Peninggalan kerajaan Mataram kuno yang ada sampai sekarang adalah sebagai berikut. 1. Candi Sewu, terletak di Desa Bugisan, Kalimantan Prambanan, Jawa Tengah. Yang kedua, Candi Borobudur, terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur merupakan candi yang sangat terkenal di dunia. Yang ketiga, Candi Prambanan, terletak sekitar 17 km ke arah timur, ke arah Yogyakarta, dikenal dengan nama Candi Roro Jonggrang. Yang keempat, Candi Gendong Songo, terletak di puncak Gunung Lengaran, Jawa Tengah. Yang kelima, Candi Pawan, terletak di antara Candi Mendut dan Candi Borobudur, tepatnya Kelurahan Wonoreso, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang keenam, Candi Mendut. Yang ketujuh, Candi Sojiwan, terletak di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dibangun sekitar abad ke-19 sampai abad ke-10 Masehi. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno dan penyebabnya. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada tahun 1080. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan pada kerajaan tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, letusan gunung berapi yang menyebabkan istana yang telah dibuat rusak dan hancur. Yang kedua, adanya kekosongan jabatan di akhir kerajaan. Yang ketiga, keadaan ekonomi yang terus menurun. Yang keempat, kekhawatiran akan kembalinya Sriwijaya untuk menyerang.